Lex prospisit non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelo Indri Manuel Staurus. Nama saya Salma Rani Hanabila. Nama saya Rizky Ando Carlos Dimulai. Dan teman kami. Dan Gresha Lintang Julistiawati. Dan kami dari kelompok 3 IoT Klasa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu e-tax. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita hubungi Grace untuk menjelaskan apa itu pajak. Halo Grace, bisa jelaskan apa itu pajak? Hai, jadi pajak tuh apa sih? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak ternyata ada banyak jenisnya loh. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak daerah. Jadi singkatnya, pajak adalah sejumlah uang yang wajib kita bayarkan sebagai warga negara kepada negara untuk keperluan kemakmuran rakyat, seperti misalnya pemerataan kekayaan ataupun pembangunan fasilitas publik. Jadi begitu. Oke, terima kasih Grace atas penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Salma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu e-tax. E-tax atau electronic tax merupakan program dari pemerintah bidang perpajakan yang memfasilitasi wajib pajak secara online yang tentunya bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Pelayanan e-tax biasanya dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPP-KAD yang kemudian bekerja sama dengan vendor pihak ketiga. Pelayanan e-tax ini biasanya diprioritaskan pada badan usaha yang berupa objek pungut pajak seperti restoran, hotel, parkir secara self-assessment, dan juga tempat hiburan. Nah, pelayanan e-tax ini data-datanya secara real time dan juga otomatis akan masuk ke database BPP-KAD. Beberapa bank telah bekerja sama dengan daerah tertentu untuk menyediakan layanan e-tax ini. Melalui layanan e-tax, pemerintah dapat menagih pajak, melakukan aktivitas setoran, mewujudkan implementasi good corporate governance, monitoring, serta mengevaluasi pendanaan pemerintah dari pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari e-tax. Yang pertama, dapat diakses di mana saja. Para wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengisi laporan pajak mereka. Yang kedua, hemat waktu. Para wajib pajak tidak perlu membuang waktu mereka untuk mengantri dan datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka. Dan yang ketiga, risiko kehilangan data sangat kecil karena seluruh data administrasi para wajib pajak sudah terdapat dalam situs yang sama. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai kelebihan dari e-tax. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dari e-tax. Namun sebelum itu, mari kita hubungi Grace terlebih dahulu. Halo Grace, bisa jelasin nggak mengenai kekurangan dari e-tax itu? Omong-omong soal kekurangan dari e-tax, tentunya e-tax memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, karena masih terbilang baru, belum semua orang memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk mengakses e-tax itu sendiri, seperti misalnya internet dan HP. Lalu yang kedua, karena masih faktor baru itu sendiri, e-tax ini masih memerlukan penyuluhan yang komprehensif bagi segala lapisan masyarakat agar semua orang tentunya bisa menggunakan e-tax secara baik dan benar. Lalu yang ketiga, meskipun resiko dari kehilangan data itu kecil karena adanya integrasi, itu sendiri kebocoran data menjadi semakin berbahaya karena jika kita menemukan celah sedikit saja, hampir semua data bisa bocor dan tentunya hal tersebut tidak diinginkan, bukan? Dan untuk mencegahnya perlu maintenance yang tentunya sulit dan juga mahal. Lalu yang keempat adalah masalah administrasi. Wajib pajak ternyata masih disuruh untuk memiliki rekening di BRI walaupun ternyata mereka sudah memiliki rekening di bank lain dan ini adalah inefisiensi. Terima kasih Grace atas penjelasan mengenai kekurangan dari e-tax. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai bank yang melayani e-tax itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bank apa saja yang melayani sistem e-tax tersebut. Keberadaan e-tax memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mudah. Nah, ada beberapa bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah tertentu dalam menyediakan layanan e-tax. Contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut Bank BRI yang menyediakan sistem pembayaran pajak daerah secara online melalui cash management bank
atas pajak hotel, restoran, hiburan, hingga parkir. Bahkan ada Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai BNI. BNI menyediakan sistem pembayaran pajak ke kas negara secara online menggunakan fitur BNI Direct. Dengan fitur ini, proses akan berjalan secara tepat waktu. Dan terakhir ada Bank Danamon. Bank Danamon memberikan kemudahan secara real time online, di mana kita bisa saling memperoleh bukti penerimaan negara atau BPN yang dapat langsung diberikan ke kantor pelayanan pajak atau yang biasa kita sebut KPP sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Kesimpulannya, ITEX merupakan program pemerintah dalam bidang perpajakan yang memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pelaporan perpajakan online. Nah, layanan ini ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki usaha di bidang digital seperti restoran, seperti hotel, hingga hiburan lainnya. Dengan adanya ITEX, dapat mempermudah kita dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Sekian pemaparan dari materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat membantu kita memahami apa itu ITEX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua dan terima kasih. Terima kasih, semoga